Marianto, warga Pekon Tugu Papa, Kecamatan Semangka, sudah 3 bulan ini menjadi pembudidaya lebah trigona atau kelulut. Dalam bahasa Lampung disebut gala-gala, sedangkan dalam bahasa Jawa disebut kelanceng. Madu trigona atau kelanceng dihasilkan oleh lebah kecil, ramping dan hitam yang disebut lebah trigona sp. Lebah ini merupakan spesies primitif yang hanya menghasilkan madu dalam jumlah sedikit. Lebah trigona juga tidak menyengat sehingga aman untuk dibudidayakan di rumah. Lebah trigona termasuk hewan liar dan tidak membuat madunya dengan cara tradisional dalam sisir madu heksagonal. Namun mereka menyimpan madunya dalam struktur hitam dan coklat kecil yang tidak beraturan, tercakup di dalam propolis, bipolen, dan madu. Menurut Marianto, awalnya dirinya tertarik melihat temannya yang lebih dahulu membudidayakan lebah trigona. Saat itu temannya yang memiliki 50 log atau sarang lebah yang atasnya dibuat persegi dari kayu, sedangkan pada bagian bawahnya adalah kayu yang diambil dari hutan. Kayu tersebut secara alami memang sudah ada koloni lebah trigona. Dari 50 log itu, temannya mampu meraih omset 3 juta rupiah per bulan. Dari situlah Marianto terinspirasi dan mulai menginvestasikan uangnya untuk usaha budidaya lebah trigona. Kini Marianto memiliki sekitar 350 log, dengan rincian 130 di rumah, 200 log di kebun, dan ada beberapa yang diletakkan di rumah mitra dengan sistem bagi hasil. Diakui Marianto bahwa dalam 1 bulan panen rata-rata menghasilkan 25 kg madu. Semakin lama madu diambil dari log, maka jumlah madu yang dihasilkan semakin banyak sebab terakumulasi. Adapun omset yang dihasilkan per bulan rata-rata Rp5.750.000. Dengan rincian setiap 1 kg madu kelanceng dijual Rp260.000 dan ukuran 450 ml dijual Rp150.000. Budidaya madu kelanceng atau trigona di rumah bapak ini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini berada di bulan ini saya mencoba budidaya lebah trigona ini di sekitar rumah. Dan sudah cukup banyak. Kalau dari jumlah lognya ini kami perkirakan ada sekitar 300. Saya mulai budidaya trigona ini kurang lebih sejak 3 bulan itu. Awalnya terinspirasi dengan kawan saya yang ada di sana. Beliau memiliki sekitar 50 log dan menyimak cerita beliau, ternyata 50 log itu membantu dari sektor ekonomi beliau. Dari 50 log itu tempat beliau itu sudah bisa menghasilkan penghasilan kurang lebih 3 juta per bulan. Di situ saya terinspirasi bagaimana saya juga ikut mengembangkan ini, dan harapannya ini bukan hanya untuk kami pribadi tetapi ke depan bisa membantu kawan-kawan yang kebetulan tertarik tetapi di sisi permodalan mungkin tidak ada. Nanti akan membuat sistem kerjasama dan kita bisa bareng-bareng dalam mengembangkan budidaya madu ini. Pak, dalam satu log atau kotak biasanya sekali panen minimal berapa jumlah liter yang dihasilkan atau kilo? Kalau itu tergantung berapa lama kita melakukan pemanenan. Ketika
masa panen itu kita perpanjang, otomatis lebih banyak hasil panen yang bisa diraih. Karena ketika madu ini tidak diambil, maka dia akan terakumulasi, tambah banyak bukan habis, seperti itu. Nah, kalau dipercepat tentunya ya hasil panennya tidak sebanyak seperti kalau waktunya dipanjangkan. Tapi rata-rata di sini kami dan teman-teman juga memanennya itu rata-rata dalam 1 bulan sekali. Dapatnya. Nah, ini juga masalah berapa dapat madu ini sangat dipengaruhi oleh vegetasi di musim itu. Ketika musim kembang itu banyak, misalnya musim kembang rambutan itu banyak, itu biasanya panennya ada kejutan, jadi panen raya seperti itu. Nah, ketika keadaan kemarau tidak ada bunga-bungaan, itu biasanya menurun. Jadi memang itu satu yang wajar. Ketika vegetasi melimpah, dalam 1 long ini bisa mencapai 3 kilo, 2 kilo. Itu kalau lagi melimpah. Iya, kalau lagi banyak. Kalau lagi sedang sepi, apalagi Kalau lagi sepi, ya musim kering seperti itu minimal 1 botol. apa untuk Itu untuk log yang memang sudah siap ya. Tapi ada juga yang kalau kita bilang itu masih buah permen, Pak. Nah, biasanya ini belum penuh, sudah kita panen kadang-kadang. Pak dalam budidaya madu trigona ini sulit nggak Pak? Bapak yang awam apa emang belajar dulu lama atau langsung terjun atau seperti apa? Kesulitan nggak? Awalnya dari inspirasi ya, kemudian kita juga membutuhkan tentunya pengetahuan. Tidak cukup kita begitu saja terus turun terjun ke bidang ini, tapi juga butuh pengetahuan, masukan-masukan dari kawan-kawan yang sudah senior seperti beliau ini sudah lama, dan nanti kita gali pengetahuan dan itu kita terapkan dalam budidaya. Pak untuk pemasaran sendiri kesulitan nggak Pak? Alhamdulillah kami untuk saat ini justru kami kekurangan barang. Dan itu masih lokalan sini. Lokalan sini saja? Masih lokalan sini. Itu daring online atau dari mulut ke mulut Pak untuk promosinya? Dari mulut ke mulut juga online. Online. Ya. Kita juga memanfaatkan menawarkan produk kita ini. Pak dijual dengan harga berapa saja Pak untuk madu ukuran beserta ukurannya? Kalau kita dengan satuan kilogram, 1 kilo kita jual di antara 260-an. Oke. Kalau satuan botol itu kita jual untuk 1 botol Sirup kemasan 450 mili itu kita jual 150 di sini Pak. sini. Nah, kalau seandainya ada pesanan dari luar sini maka ya plus Ongkos kirim. Pada sekali panen Pak itu kolektif atau per ya tergantung mana yang siap panen. Itu sekali panen berapa kilo Pak? Tergantung. Kalau untuk saat Pasar ini panen kami raya masih tergolong baru ya, kami ya. Itu kurang lebih 25 kilo. Naik turunnya 25 kilo sebulan. Artinya dengan produksi masih banyak juga permintaan tetap Kalau prediksi kami ke depan ini permintaan akan meningkat. Karena mengingat untuk mendapatkan madu murni, apalagi untuk kualitas madu trigona ini kan sudah diakuinya, memang lebih bagus dari madu-madu biasa. Jadi kalau dalam prediksi kami ke depan permintaan akan semakin. Pak di masa pandemi ini pengaruh nggak? Apa makin meningkat atau stagnan atau seperti apa? Justru masa seperti inilah masyarakat itu membutuhkan nutrisi yang alami, tapi dia sangat membantu untuk imunitas tubuh, dan madu ini sangat cepat inspirasi dengan kegiatan seperti ini, kegiatan yang juga kami jalankan ini. Tapi kendalanya itu kebanyakan memang di segi bermodal, karena 1 log ini cukup memakan
memakan biaya dari segi modal ya. Berapa ini Pak? Itu bisa mencapai 700.000. Artinya untuk kawan-kawan yang memang tidak punya dana yang cukup, sangat berat untuk mulai usaha ini. Dan itu kami secara pribadi juga mulai memberdayakan kawan-kawan kami dengan menitipkan blok-blok, sejumlah blok seperti itu. Panen gitu. Nah, di rumah Bapak sendiri ada berapa lok dan di kebun ada berapa lok Pak? Ini kurang lebih 130 di rumah. Di rumah 130. Kebun itu Di kebun 200-an. Belum yang dititipin tempat pembagi hasil tadi Pak ya. Itu masih kewalahan memenuhi pasaran. Alhamdulillah. Alhamdulillah saat ini kami masih Kekurangan. Artinya sudah sering kali orang datang menanyakan madu, kami nggak ada stok. Nggak ada stok. Artinya saya menggarisbawahi bahwa ini sebuah peluang yang layak untuk dikembangkan. Seperti itu, tidak setiap orang bisa mengembangkan ini karena butuh modal. Pak, Kawan kami ada perhatian dari pemerintah untuk pemodalan Pak ya. kawan kami yang insya Allah ke depan kami juga akan bentuk kelompok dalam rangka untuk merangkul mereka ini. Kita bisa berbagi ilmu, pengetahuan, kemudian ya hal-hal kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi sebenarnya. Kita cari solusinya bersama-sama. Pak, ini untuk membudidayakan madu ini ngeliat ini nggak sih Pak, topografi misalnya hanya cocok di Tugu Papa, sementara di Kota Agung daerah panas tidak cocok, atau ada cocokan ke daerah atau seperti apa Pak? Kalau untuk secara umum sebenarnya bisa di mana saja. Hanya saja kita menyesuaikan nanti bagaimana upaya kita. Karena kuncinya bahwa budidaya lebah ini bagaimana kita menyiapkan kebutuhan lebah itu sendiri. Yang sering kita sebut itu vegetasi. Dan itu bisa kita upayakan. Artinya kita tidak selalu tergantung dengan kondisi alam yang ada. Bisa diupayakan, bisa dimaksimalkan. Seperti sumber nektar misalnya, kita bisa upayakan untuk menanam bunga-bungaan yang di sana bisa menghasilkan nektar. Dan lebah bisa mengambil sumber nektar dari apa yang kita tanam itu. Tidak harus mereka mengambil di alam yang mungkin tidak selalu ada di setiap tempat seperti itu. Pak, log ini kalau hujan dimasukin ke rumah malam atau dibiarkan saja seperti ini Pak? Biarkan seperti itu. Biarkan saja Pak. Dari pengalaman saya, dari beberapa kali saya mencoba usaha di bidang ternak, yang saya rasakan lebah ini paling mudah. Kita tidak harus mencarikan makan. Tempat ya Pak ya? Iya. Cuma tempat modal awal itu saja. Jadi tidak ada kesulitan Pak? Tidak ada sama. Bapak sendiri yang merawat ini semua? Dibantu sama beliau ini. Kebetulan kalau untuk pengalaman beliau lebih jauh. Pak, berbicara soal omset sebulan rata-rata berapa Pak? Kurang lebih itu tadi 25 kilo, kalau kita jual murah 230. Tinggal dikalikan Pak. Siap. Beliau ini aja alhamdulillah dengan 50 log itu belum produksi semua. Itu bisa mendapatkan penghasilan 3 juta per bulan. Artinya peluang Pak ini Pak ya, Iya. untuk Oke. Panen perdana madu trigona pertama di kebun milik Bapak Marianto, Tugu Papa. Ini baru 1 bulan, kira-kira 1 bulan lebih, 2 bulan. ini tidak lebahnya tidak mengat aman insya Allah aman. Yang bagus kan sampai dia bersusun. Bersusun. Banyak bersusun. Ini menandakan koloninya sehat, kemudian lingkungannya juga bagus.
atau dari lubangnya nanti tutup lagi Pak? Tutup lagi, diisi lagi. Diisi lagi. Diisi, tutup lagi. Kalau udah penuh, tutup. Yang penting jangan dibongkar. Kita akan coba langsung minum madu dari sarangnya. Cek dulu dah. Madu trigona nih Pak. Alias trigona hitam namanya. Nah, kira-kira mana Pak? Yang bulat-bulat yang sudah tertutup ini, tandanya sudah penuh dengan madu. Ini Pak ya. Oke, pemirsa langsung kita coba madunya. Lebahnya aman ya. Manis. Lanjut. Bedakan yang sudah ini, sudah apa? Warnanya sama. Mantap. Kalau kayak ini sudah masih beda nih warnanya. Coba ya cari yang warnanya sama juga lebih mantap. Lebih gelap. Nah ini Ini Pak ya. nanti rasanya beda. Coba lagi. Segar. Segar dan bermanfaat yang jelas. Kesehatan stamina terutama. Kawan yang aktivitasnya tinggi dalam kondisi darah. Ya, siap. Ditambahkan Ahmadi Sumaryanto dari Rumah Madu Hidayatullah Gisting, cita rasa dari madu kelanceng ini terbilang unik dan berbeda dari madu biasanya. Madu kelanceng berwarna agak gelap, tidak bening serta perpaduan rasa agak manis, asam dan pahit, serta memiliki kisaran nutrisi dan nilai gizi yang lebih tinggi dibandingkan dengan lebah madu biasanya. Madu kelanceng memiliki sifat antimikroba yang sangat tinggi, setara dengan manuka kualitas terbaik dari Selandia Baru. Madu jenis ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam keperluan pengobatan modern. Satu sarang 1 kilo kurang lebih 1 kilo banyak karena pakai literan ini hampir 1 liter kalau 1 liter satu sarang dapat 1 kilo lebih. Nah, subhanallah. Karena tidak kita panen semuanya, kita tinggalkan panen habis, masih disisa ya, tidak kita panen habis tapi disisakan 20-30%. Ada 1 liter kurang kalau 1 kilo ada ini. Ya, saya dari Rumah Madu Hidayatullah Gisting, Mas Sumaryanto nama saya, hampir sama dengan Mas Sumaryanto. Nah ini kita hari ini mendapatkan rezeki yang luar biasa, salah satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Madu kelanceng dari spesies Itama atau Trigona Itama. Kita coba langsung menghisap madu dari sarangnya. Ada beberapa ini madu yang belum terlalu tua, cirinya penutupnya itu masih berwarna lebih terang dari yang lainnya. Nanti kita nyoba yang sudah tua.
sudah tua. Tandanya warnanya sudah sama. Jadi kalau coklat gelap, semua sudah coklat gelap. Nah, ini kita coba. Lebih asam karena memang proses fermentasi di dalam gentong madu itu berlangsung terus. Selain madu, lebah juga menghasilkan bee pollen. Bee pollen ini sangat bermanfaat untuk kecantikan, untuk kesehatan. Jadi bisa untuk obat oles, bisa untuk masker. Jadi kalau mau glowing, alami, natural, nah pakai bee pollen. Ya, insya Allah tidak ada efek samping. Kalau pemutih-pemutih yang kimia itu bisa jadi banyak efek samping. Kalau tidak ada efek samping. Bee pollen tuh apanya sarang Pak namanya kalau secara Bee pollen itu dari serbuk sari. Dari serbuk sari bunga-bungaan. Jadi kebutuhan lebah itu ada 4. Yang pertama nektar, sumber madu. Ya, jadi mengumpulkan nektar itulah di bunga-bunga, kemudian dikumpulkan jadi madu. Kemudian dalam proses ngambil madu itu dia juga mengambil serbuk sari bunga. Kalau kita lihat di bunga itu ada di ujung. Itulah yang dikumpulkan menjadi bee pollen. Kemudian yang ketiga dia butuh resin. Resin itu getah pohon-pohonan. Gunanya untuk rumah, untuk penutup sarang seperti ini. Nah, untuk rumahnya ini juga sebenarnya enak dimakan. Kalau dari apicalis itu enak tuh kayak kerupuk, kriuk-kriuk. Nah, ini kalau utama ini juga bermanfaat ya. Ini dari getah pohon dan air. Jadi kebutuhan dasar tawon itu. Jadi ini luar biasa ini karena lingkungannya juga bagus, maka keempat-empatnya ada di sini. Jadi demikian madu lovers yang saya cintai. Mudah-mudahan dengan sedikit apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menjadikan ini salah satu kekayaan alam Tanggamus, anugerah Allah yang luar biasa yang diberikan kepada masyarakat Tanggamus. Kita harap kita bisa menjaga, kemudian mengembangkan. Mas Marianto ini juga sudah mulai memecah koloni. Nah itu salah satunya itu yang pakai kotak biasa itu hasil pecah koloni. Jadi mulai produksi. Ya, sudah mulai produksi. Mudah-mudahan ke depan kita tidak lagi mengambil di alam, tapi kita mengambil dari yang sudah ada ini kita pecah, kemudian bisa dikembangkan. Karena sesungguhnya memang dalam satu siklus itu ada indukan. Jadi memang idealnya itu satu siklus ada indukan yang dipisah. Dari Tanggamus, Rio Aldipo, Saburai TV melaporkan.